Oleh sebab itu jangan heran kalau Habib Umar, Habib Salim sering kita dengar, Habib Salim itu minimal setiap malam tarawihnya 3-4 masjid. Almarhum Allah yarhamuh. Habib Umar juga 3, 4 atau 5 masjid setiap malam tarawihnya. Dari masjid ini 20, masjid depan 20, sampai 5 kali tarawih dalam setiap malam. Kenapa diulang? Enggak masalah. Tamam. Ada beberapa hal yang disunahkan untuk kita mengulang sholat, mengulang lagi sholat. Ya, yang pertama adalah sholat yang diulang itu adalah ini sunnah ya, sunnah. Mengulang yang sholat yang diulang itu adalah sholat yang fardu. Jadi tidak disunnahkan mengulang sholat sunnah. Atau sholat sunnah juga kadang disunnahkan untuk diulang, tapi sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Semisal mengulang sholat tarawih, mengulang sholat witir. Nah, witir di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak. Mengulang sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu juga boleh. Oleh sebab itu jangan heran kalau Habib Umar, Habib Salim sering kita dengar, Habib Salim itu minimal setiap malam tarawihnya 3-4 masjid. Almarhum Allah yarhamuh. Habib Umar juga 3, 4 atau 5 masjid setiap malam tarawihnya. Dari masjid ini 20, masjid depan 20, sampai 5 kali tarawih dalam setiap malam. Kenapa diulang? Enggak masalah. Tamam. Dan boleh juga dengan berniat-niat yang lain. Enggak mesti. Tarawih itu tidak ada batasan, maksimalnya 20. Bebas saja namanya sholat sunnah. Tamam. Lalu yang kedua, kaunuha muaddah la maghdiyah. Yang diulang itu adalah sholat adaan. Kalau sholat fardu yang diulang sholat adaan, bukan sholat qadha. Sholat qadha nggak perlu diulang, kalau udah sekali udah cukup. Ya, nggak perlu diulang 2 kali. Yang ketiga, kaunul ula sahihah. Boleh mengulang sholat kalau dianggap sholat yang pertama itu sah. Sudah sah. Artinya kalau dianggap yang pertama nggak sah, bukan mengulang, memang harus wajib ulang, bukan sunnah. Bukan sunnah mengulang, tapi memang wajib diulang. Lalu Allah tazidal i'adah 'alal marrah, nggak boleh mengulang lebih dari 1 kali. Udah sholat duhur berjamaah, terus pengen lagi ada berjamaah sholat duhur, sama-sama adaan. Ada orang lagi sholat duhur mau ikut lagi, nggak boleh. Cukup sekali saja ngulangnya. Paham? Lalu ayyanwiya bihal fardiyah, dia niat sholatnya itu adalah niat sholat fardu. Niat sholat fardu. Ya, itu kalau sholatnya fardu. Kalau dia mau ulang, dia harus niat sholat fardu. Ya, kalau dia mau ulang sholat fardu, dia harus niatkan sholat fardu. Atau ayat takidah bihan nafliyah. Begitu juga kalau dia mengulang sholat sunnah, disebutkan sunnah. Nggak boleh niatnya hanya sekedar usolli saja, harus disebut sunnatan. Ya, usolli sunnatan duha misalnya. Sementara kalau kita sholat sunnah biasa, cukup usolli duha saja sudah cukup, nggak perlu disebut sunnah. Tamam, supaya menjelaskan. Antusalla kulluha jamaah, diantara sunnahnya diantaranya adalah harus kalau mau diulang itu semuanya harus dalam berjamaah. Contoh, pertama kita sholat duhur yang pertama full 4 rakaat ikut sama imam dari awal sampai akhir. Terus mau ngulang, kalau kita ngulang, jamaahnya yang kedua sudah mulai di rakaat kedua misalnya. Kita nggak dapat full 4 rakaat, dapatnya cuma sebahagian. Maka di sini kata Imam Romli tidak boleh. Tapi kata Imam Ibnu Hajar boleh. Walaupun cuma dapat 1 rakaat. Jadi memang tengoklah ya. Biasa saja ini Imam Romli, Imam Ibnu Hajar. Dan berapa kali kita sebut mereka berselisih pendapat. Nggak ada musuh-musuhan. Ini sedikit beda pendapat saja sudah ribut. Ya ilaha illallah. Antaga fil waqti minha rak'atun fa aktsar. Ya, kalau dia mau mengulang, dia harus dapat. Jadi gini, sholat duhur itu misalnya 4 rakaat ya. Kapan kita dianggap sholat itu masih sholat adaan? Kan ada adaan, ada qadhaan. Adaan itu pada waktunya, qadhaan di luar waktunya. Kapan kita dianggap sholat fardu itu masih adaan? Kalau minimal kita dapat 1 rakaat di dalam waktunya. Rakaat pertama kita sholat masih di dalam waktu duhur. Pas rakaat kedua adzan asar. Maka ini dianggap adaan. Tapi kalau nggak dapat setengah 1 rakaat pun, cuma setengah rakaat, lagi baca Fatihah, subhanallah, atau lagi sujud kedua atau sujud pertama, subhanallah adzan asar, nggak dianggap adaan.
Maka di sini dikatakan minimal kalau kita mau mengulang sholat, yang pertama harus dapat minimal satu rakaat. Lalu yang kesembilan, ayyanwiyal imam al-imamah. Kalau dia jadi imam, mau ngulang lagi sholat, dia harus niat imaman. Dia harus niat imaman. Orang udah sholat pertama misalnya, sholat berjamaah. Terus dia mau ulang lagi. Dia harus niat imaman. Kenapa? Yang pertama dia sudah sholat berjamaah. Kalau ini dia mau jadi imam, dia yang pertama sudah sholat berjamaah. Dia nggak boleh mengulang sholat kalau dia mau jadi imam tanpa dia mengucapkan imaman. Kenapa? Nggak boleh mengulang sholat yang pertama dia sudah berjamaah terus ulang dengan cara sendiri. Ketika sholat berjamaah, imam itu disunnahkan untuk mengucapkan imaman. Makmum wajib. Imam sunnah. Kenapa imam sunnah? Imam ini sebenarnya tidak terpengaruh dengan keadaannya makmum. Mau ada yang sholat sama dia atau enggak, ya dia tetap sah sholatnya. Tapi dia disunnahkan mengucapkan imaman supaya dia mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi kalau makmum tidak. Makmum dia mengikat sholatnya dengan imam. Artinya dia harus ikut sama imam. Sehingga dia harus niat makmuman. Jadi wajib. Tapi imam enggak. Mau ada makmum atau enggak, sholatnya tetap sah. Nah, kalau dia mau ngulang sholat dan dia mau jadi imam, yang orang udah pertama kali sholat, udah sah sholat fardunya. Dia mau ulang, ditunjuk jadi imam. Maka ketika dia ulang, dia harus niat imaman. Kenapa? Gak boleh orang yang sudah sah sholat fardu secara berjamaah mengulang dengan cara sendirian. Makanya kalau dia jadi imam, gak boleh lagi dia seakan-akan mengatakan, aku gak butuh lagi sama makmum. Sekarang dia butuh sama makmum. Paham? Mudah-mudahan paham. Lalu yang ke-10, antu'at ma'aman yara jawazal i'adah. Boleh dia mengulang sholat dengan syarat orang yang mengulang sholat dengannya, itu juga boleh mengulang sholat. Contoh ada dua orang. Yang pertama dia udah sholat satu kali. Ada orang yang kedua, dia udah sholat satu kali dan dia udah ulang satu kali. Dia mau ngajak ulang lagi satu kali, tapi si makmumnya udah ulang satu kali. Mau ulang dua kali dia udah gak boleh. Maka si imam juga tidak boleh mengulang kalau nggak ada kawan yang lain. Lalu diantaranya adalah Allah takuna sholat syiddatil khauf, tidak mengulang sholat syiddatil khauf. Ya, sholat dalam keadaan perang nggak perlu diulang. Ya, bukan sholat gini. Sholat duhur awalnya dia sholat duhur secara berjamaah secara aman. Tiba-tiba dia perang. Terus mau ngulang lagi sholat dalam keadaan dia berperang. Mengulang sholat duhur nggak usah, nggak boleh. Ya, karena yang awal sudah lebih sempurna dibandingkan yang kedua. Lalu yang terakhir, Allah takuna sholat al-jenazah. Tidak mengulang, yang diulang itu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah kalau udah sekali cukup. Ya, lain cerita, jenazahnya disolati beberapa kali. Tapi kalau kita yang sholat jenazah cukup satu kali. Tidak perlu, oh saya mau jenazah. Oh ada lagi imamnya, mau jenazah lagi. Tidak, sekali aja cukup. Tamam?